Baik, saudara, jumpa lagi. Mohon maaf sebelumnya karena videonya agak lain. Sudah 2 kali saya coba untuk merekam video, 2 kali gagal, saudara. Mungkin setan tidak senang ini. Setannya nggak terima kalau saya cerita ini. Tapi tidak masalah lah. Kita coba. Ini yang ketiga kali saya coba. Jadi saya malam ini akan menceritakan awal mula saya belajar tenaga dalam, pernafasan, kebatinan. Waktu itu saya masih SMA. Jadi karena saya senang dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi kita semua tahu adat istiadat, tradisi di Indonesia ini seperti apa. Jadi saya tertarik untuk belajar karena saya senang melihat setan-setan, senang kemah, berkemah, camping, naik gunung. Akhirnya saya belajar. Saya belajar cukup lama, tingkatannya juga lumayan. Saya bisa menjatuhkan kelelawar yang terbang cuman dengan sentakan nafas. Cuman satu sentakan nafas, kelelawar yang terbang saya jatuhkan. Contohnya seperti ini, kelelawar terbang. Jadi saya cuman hentakkan nafas, jatuh kelelawar. Jadi saya persingkat lagi. Waktu itu tahun 2000, kami latihan gabungan. Waktu latihan, ada salah satu teman kerasukan. Kerasukan jin, hodam. Semua teman tidak bisa ngobati, tidak bisa nyembuhkan. Bahkan sampai salah satu gurunya yang cukup terpandang di perguruan, tidak bisa. Sudah dibacakan tolak setan, tolak bala, sampai tolak angin. Gagal semua. Akhirnya saya memberanikan diri, saya harus coba. Saya ini punya Tuhan. Jadi saya datangi, saya bawa ke pinggir, saudara. Yang kerasukan ini tadi, saya peluk kuat-kuat. Baru di telinganya saya berbisik, dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Betul, saudara. Langsung kejang-kejang. Keluar setannya. Jadi teman saya ini bebas. Sembuh dia. Dari kejadian ini, malam itu juga, di jalan pulang, saya ambil keputusan. Saya berhenti. Saya tidak mau belajar lagi pernafasan tenaga dalam, kebatinan. Karena sia-sia, percuma.
sehebat apapun, sekuat apapun, nyembuhkan orang kerasukan aja enggak bisa, saudara. Padahal teorinya bisa. Saya harus puasa untuk belajar. Puasa 3 hari, puasa Senin Kamis, puasa seminggu, puasa mutih. Puasa mutih cuman makan nasi dan air putih. Puasa ngerowot. Ngerowot itu puasanya cuman makan umbi-umbian. Singkong, ubi, kentang. Puasa ngebleng. Puasa ngebleng. Jadi full. Tidak ada makan, tidak ada minum puasanya, saudara. Tapi sia-sia. Percuma. Ngobati orang kerasukan aja enggak bisa. Jadi dari sini saya betul-betul berhenti. Saya enggak pernah latihan lagi. Jadi memang benar. Sehebat apapun kuasa yang ada di dunia, kuasa setan, kuasa gaib, semua kalah dengan kuasanya Allah, dengan kuasanya Tuhan, semua kalah. Saya sudah membuktikan, saudara. Percuma, sia-sia. Capek-capek puasa, haus, lapar, enggak ada hasilnya. Jadi saya sarankan juga untuk saudara, terlepas dari apapun kepercayaan saudara. Misalkan ada siapapun, kita mau nolong orang kerasukan misalkan. Saudara boleh. Bahkan Isa Al-Masih, Yesus mengizinkan siapapun untuk pakai namanya. Selama itu untuk kebaikan. Misalkan sudah susah, bingung mau cari kemana nih. Untuk ngobati orang kerasukan, bingung. Kita sebagai manusia punya hak, punya kuasa. Dihembuskan roh Allah. Di dalam diri kita nih ada roh Allah. Jadi jangan ragu. Enggak perlu saudara bingung, enggak perlu saudara cari pendeta, cari siapapun, cari orang tua, cari orang pintar. Saudara bisa praktek sendiri. Orang kerasukan cukup dengan doa yang simpel, sederhana. Seperti ini saudara. Demi nama Yesus, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan kuasamu. Demi nama Yesus, keluar. Pasti setannya keluar. Karena rata-rata setan yang merasuki manusia, tingkatannya masih tingkatan setan, tingkatan jin, tingkatan hodam. Bukan tingkatan Lucifer, iblis, raja setan. Jadi di sini saya juga masih belajar, saudara. Masih belajar, apapun agama yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, saya yakin bahwa Tuhan, bahwa Allah cuman satu.
Tidak ada Tuhannya A menciptakan matahari, Tuhannya B menciptakan matahari. Ya bayangkan misalkan ada agama 5 saja, berarti kan mataharinya ada 5. Kan konyol. Jadi saya yakin bahwa Allah, Tuhan itu cuman satu. Jadi bukan masalah. Yang penting kita belajar positif. Saya belajar berbagi sedikit pengalaman. Siapapun boleh memakai nama Yesus, Yesua Hamasyah, Isa Al-Masih untuk berdoa, untuk mengobati orang sakit, untuk mengusir setan. Tidak masalah. Tuhan Yesus ini juga tidak gila hormat. Mau dipanggil Tuhan terserah, mau dipanggil teman terserah, mau dianggap sahabat terserah, mau dianggap bapak terserah. Jadi dengan Yesus nih santai. Kalau dianggap sahabat ya Yesus jadi sahabat. Dianggap bapak, Yesus jadi bapak. Dianggap Tuhan, Yesus jadi Tuhan. Jadi tidak masalah. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, tidak masalah. Yang pasti saya yakin Tuhan cuman satu. Baik, sementara itu dulu saudara, sambil kita tes dulu ini. Video saya ini, rekaman saya ini berhasil enggak? Karena ini yang ketiga sudah. Yang kedua gagal. Sudah 15 menit, 19 menit, gagal semua saudara. Jadi ini yang ketiga, video yang ketiga. Ya mudahanlah berhasil. Baik, terima kasih saudara, sampai jumpa.